Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjut ngaji kitab Al-Adhkarun Nawawi karya Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Babul Adhkar al-Mustahabbati fi as-Shawm. Bab dikir-dikir yang dianjurkan di dalam puasa. Dikir-dikir yang dianjurkan ketika kita tengah berpuasa. Yustahabbu an yajma'a fi niyyati as-shawmi baina al-qalbi wal-lisani kama qulna fi ghairihi minal ibadati. Berkata Imam An-Nawawi, dianjurkan menyatukan dalam niat puasa antara hati dan lisan, mulut. Dalam meniatkan puasa dianjurkan perpaduan antara niat dalam hati dan ucapan di mulut. Ini kata Imam An-Nawawi, kesimpulan Imam An-Nawawi. Dianjurkan, bukan diwajibkan. Kalau wajibnya niat cuma dalam hati. Ketika dalam hati kita sudah ada kesadaran besok kita puasa Ramadan, itu sudah sah. Tapi kata beliau, dianjurkan memadukan antara niat dalam hati dan mulut. Mulut sudah tentu berupa ucapan, kalimat. Nawaitu shawma ghadin an adai fardis syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi Imam Nawawi berpandangan dianjurkan memadukan niat ibadah, memadukan antara niat dalam hati dan mulut. Kama qulna fi ghairihi minal ibadati, sebagaimana kami anjurkan niat itu, niat seperti itu dalam semua ibadah. Semua ibadah. Tentu apabila memungkinkan. Niat etika bisa, niat haji umroh bisa, niat membayar zakat bisa, tapi niat sholat nggak bisa memadukan hati dan mulut. Karena di saat kita niat dalam hati, di saat yang sama mulut kita membaca takbiratul ihram. Dianjurkan memadukan antara niat dalam hati dan mulut. Fa in iktasara 'alal qalbi kafah. Kalau toh kita cuma niat dalam hati saja tanpa diiringi mulut, ya cukup sah. Itu yang itu sudah cukup. Sah. Sebaliknya, wa in iktasara 'alal lisani lam yujzihu bila khilafin. Kalau niatnya cuma di mulut saja, niatnya cuma di mulut dibaca, tapi hati nggak ada niat, maka tidak sah.
Seluruh ulama sepakat bila khilafin, tidak ada perbedaan. Niat yang cuma di mulut tidak sah. Niat ibadah yang cuma di mulut, hati tidak meniatkan juga, maka niat itu tidak sah. Saudara yang berbahagia, was-sunnatu idza syatamahu ghairuhu aw tusafuhu alaihi fi hali saumihi ay yaqula inni shaimun marrataini aw aksara. Sunnahnya, sunnah nabinya, apabila ada orang mencela kita, ada orang ngata-ngatain kita, ngatain kita bodoh dan lain sebagainya, di saat kita sedang berpuasa, sunnahnya ayyakula, kita jawab omongan dia yang mencela kita, mencerca kita, menghina kita dengan omongan inni shaimun, aku sedang puasa. Inni shaimun, aku orang yang sedang berpuasa. Marrataini, 2 kali atau lebih. Jadi ketika kita sedang berpuasa, dicaci maki, dihina, dipancing-pancing supaya kita marah, jangan terpancing. Jangan terpancing. Ketika kita terpancing, cuma dipelototin langsung kita ngomong macam-macam, terpancing. Padahal sedang berpuasa, justru itu menjadi tanda puasa kita gagal. Puasa kita tidak berhasil. Puasa sebagai ibadah untuk mengendalikan hawa nafsu. Ketika kita cuma dipelototin seseorang, kok kita terpancing, emosi, tanda puasa kita gagal. Jadi sunnahnya, perintah Rasul, ketika kita sedang puasa, dipancing-pancing supaya emosi, supaya marah, dikatain, dihina, jangan tanggapi. Rasul menyarankan jawab dengan ucapan inni shaimun, inni shaimun. Hal ini didasarkan pada hadis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun fa idza shama ahadukum fala yarfus wa la yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marratayn. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari 1894, Imam Muslim 2759, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatun. Puasa, ibadah puasa itu adalah perisai. Perisai bagi pelakunya. Perisai dari apa? Yahtamalu ayyakuna arada bihi junnatun minan nar. Pertama, perisai dari siksa neraka. Artinya siapapun muslim yang dia melaksanakan puasa dengan benar sesuai ketentuan syariat, dia laksanakan puasanya karena Allah, berarti dia sudah punya perisai dari siksa neraka. Makna pertama. Makna kedua, puasa itu perisai. Wa yahtamalu ayyakuna arada annahu junnatun minal ma'asi.
perisai dari perbuatan maksiat. Siapapun yang puasa, ketika puasanya benar, dia tidak akan bermaksiat di tengah puasanya, tidak akan bermaksiat di tengah puasanya. Karena puasa itu sangat efektif untuk mengendalikan hawa nafsu, untuk melemahkan dorongan hawa nafsu. Sedangkan kemaksiatan, pemicunya adalah kuatnya hawa nafsu. Ketika hawa nafsu sudah dilemahkan dengan ibadah puasa, harusnya maksiat pun tidak terjadi. Harusnya puasa adalah perisai. Faidah shoma ahadukum, apabila salah seorang dari kalian, apabila kalian sedang berpuasa, fala yarfus, jangan mengucapkan tutur kata yang tidak baik. Makna ar-rafas al-kalamul qabih was-satam wal-jafa'u, tutur kata yang buruk, mencaci maki, berdusta, ghibah dan lain sebagainya, itu termasuk rafas. Wa antu ghadiba sahibaka bima yasu'u minal qawli wal bada, melakukan tutur kata yang menyebabkan orang lain marah, itu rafas. Meskipun nadanya lembut, tapi ketika materi ucapannya justru memancing emosi orang lain, itu termasuk rafas. Meskipun nadanya pelan, tapi kok nyelekit, bikin orang emosi, itu masuk kategori rafas. Kenapa orang yang sedang puasa kok dilarang rafas, dilarang mengucapkan tutur kata yang tidak baik, yang bisa memancing kemarahan orang lain? Li'alla yafsidu shaumuhu fayuhramu ajruhu, supaya puasa kita enggak rusak. Kita dilarang mengucapkan tutur kata tidak baik supaya puasa kita tidak rusak. Ketika puasa kita rusak, tidak ada ganjarannya, tidak ada pahalanya. Makna lain dari ar-rafas adalah ismun likulli ma yuridu rajul minan nisa, omongan porno, sikap porno. Laki-laki mengeluarkan omongan sikap kepada lawan jenisnya, itu termasuk rafas. Jika kamu sedang puasa, jangan lakukan rafas. Wala yajhal, makna yajhal ma la yasluhu minal qawli wal fi'li, jangan lakukan perbuatan, omongan dan perbuatan yang tidak baik, hampir sama dengan rafas. Nasihat Rasul berikutnya, wa in imru'un qatalahu aw syatamahu, jika ada orang yang memancing dia untuk berantem, untuk caci maki, untuk saling membunuh, sedang puasa padahal, falyaqul, jawablah tantangan itu, pancingan itu dengan ucapan inni shaimun, inni shaimun, dua kata. Saudaraku yang berbahagia, perintah untuk menjawab, menanggapi pancingan emosi dari orang lain ketika kita sedang puasa dengan ucapan inni shaimun, inni shaimun, apa maknanya? Apa betul-betul kita ucapkan dengan mulut kita? Imam Nawawi menguraikan, kata beliau, kira innahu yaqulu bilisani. Ada yang berkata, iya betul, ucapkan dengan mulut. Wa yusmi'ul ladzi syatamahu, ucapkan sampai orang yang memancing emosi kita dengar, aku sedang puasa, ucapkan. Tujuannya la'allahu yanjajiru, agar dia tidak melanjutkan upayanya untuk memancing emosi kita.
pertama. Wakilah ada juga ulama yang menyimpulkan yaquluhu biqalbi. Perintah inni shaim, mengucapkan kalimat inni shaim itu dalam hati. Ketika ada orang memancing kita untuk emosi, untuk marah, padahal kita sedang puasa, dalam hati kita inni shaim, inni shaim. Tujuannya apa? Lihat kafa'adil musafahati, agar kita dapat menahan diri untuk tidak membalas omongan buruknya itu. Wa yuhafadu ala siyanati shaumi, dengan tidak membalas berarti kita menjaga. Wa yuhafidu ala siyanati shaumi, kita tetap menjaga sahnya puasa kita, sempurnanya puasa kita. Jadi ada yang menyimpulkan ucapkan ini shaim dengan mulut, ada juga yang menyimpulkan dalam hati saja. Tapi kata Imam Nawawi, wal awwalu adhar, pandangan pertama ucapkan dengan mulut, biar orang yang memancing emosi kita dengar. Kata Imam Nawawi, ini yang paling tampak, paling dohir, paling rasional. Makna kedua pun dalam hati itu tidak salah. Bisa dua-duanya kita terapkan, dalam hati dan dengan mulut kita ucapkan ini shaim. Saudaraku yang berbahagia, ketika kita tengah berpuasa, orang yang puasa adalah salah satu pihak yang doanya pasti diijabah oleh Allah. Tentu dengan catatan puasanya puasa yang bernilai di hadapan Allah, puasa yang bukan yang dipenuhi dengan rofas, dengan jahil, dengan perbuatan-perbuatan yang justru menafikan pahala puasa. Bukan, puasa yang dilakukan dengan benar. Orang yang puasa dengan benar, dia menjadi salah satu dari 3 orang yang doanya didengar, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu, ada 3 kelompok orang, la turaddu da'watuhum, doa mereka tidak ditolak oleh Allah. Ada 3 kelompok orang, doa mereka tidak ditolak oleh Allah. Siapa saja? As-shaimu hatta yuftira, orang yang sedang puasa, sedang lapar-laparnya, sedang haus-hausnya, itu berdoa tidak ditolak oleh Allah sampai datang waktu berbuka. Begitu hausnya sudah hilang, laparnya sudah hilang, sudah berbuka, maka saat itu kemustajaban doanya sudah selesai. Yang kedua, wal imamul adil, pemimpin yang adil, presiden yang adil, gubernur yang adil, wali kota bupati yang adil, bahkan lurah yang adil, Pak RW yang adil, Pak RT yang adil, doanya diijabah, tidak ditolak oleh Allah. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlum, orang yang dalam kondisi didolimi oleh orang lain. Orang yang didolimi, doanya didengar langsung oleh Allah, doanya kepada orang yang mendolimi. Siapapun, orang tua didolimi oleh anaknya, orang tua didolimi anak. Ketika orang tua berdoa, itu doanya didengar oleh Allah. Ada satu kisah berkaitan dengan salah seorang imam Masjidil Haram. Saat itu si imam ini waktu itu masih anak-anak. Umi beliau masak di dapur. Daging sudah dipotong-potong, sudah dicuci bersih, tinggal siap dimasukkan.
untuk dimasak. Tahu-tahu si anak dari luar rumah datang masuk bawa pasir, pasir itu dimasukkan ke daging. Sang ibu marah, didolimi oleh si anak. Tapi marahnya sang ibu terkendali. Marahnya bukan marah keluar tutur kata yang gak baik, justru marahnya dengan suara tinggi ngomong, semoga kamu menjadi imam Masjidil Haram. Diijabah oleh Allah, sang anak menjadi imam Masjidil Haram, Syekh As-Sudais. Jadi orang yang didolimi, doanya didengar oleh Allah. Pemimpin yang adil, doanya didengar oleh Allah. Orang yang sedang puasa di tengah haus dan laparnya, doanya didengar oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, status hadisnya hasan.